Oke, teman-teman. Oke, 8 menit dari sekarang silakan. Oke, Kak boleh. Kak, gimana nih Kak Reza dan Ini film buat kalian pengalaman horor pertama kali? Comebacknya di film horor mungkin Kak. comebacknya seorang comeback. Riz. Ya senang aja bisa terlibat lagi di film horor yang secara cerita punya kekuatannya tersendiri. Ada bobot yang ingin disampaikan, ada satu message penting yang ingin disampaikan, dan karakter yang tentu menarik buat saya gitu karena tidak banyak dari beberapa mungkin karakter yang masuk ke saya gitu, khususnya genre ini, itu cukup memberikan satu challenge yang bagi saya cukup besar gitu. Dan Siksa Kubur menawarkan itu, sehingga rasanya sulit sekali menolak untuk tidak terlibat di film ini. Ya itu pertama. Kedua, saya juga nggak merasa bahwa nggak pernah pingin lagi main film horor atau antipati terhadap genre tersebut gitu ya, tapi justru memang sangat ingin di waktu yang tepat, dan menurut saya alhamdulillah ya waktunya tepat lewat film ini gitu, untuk kembali hadir di film bergenre horor, karena saya mengawali karir saya di film itu lewat film horor justru. Jadi senang sekali bisa kembali dengan satu sajian film horor yang tentu secara kualitas, cerita, pemain-pemain yang luar biasa gitu, dan senang berada di sebuah proyek di mana energi, visi yang ingin disampaikan itu sejalan dan sefrekuensi. Kalau tadi kenapa bilang katanya nggak percaya diri kalau main film horor kenapa tadi? Oh enggak, saya bukan nggak percaya diri, saya ya artinya saya tidak cukup yakin ada atau cerita yang masuk ke saya itu saya bisa menawarkan sesuatu yang lain gitu. Kayak secara karakter saya tidak terlalu merasa comfortable, confidence enough untuk bisa memainkan itu dengan lebih baik. Mbak Faradina, ada riset-riset nggak Mbak? Kan ini kan ceritanya lumayan kompleks. Korban ledakan bom, kematian, kubur. Mungkin ada riset-riset khusus nggak tentang seputar itu? Terus Mas Reza juga soal kematian, kubur, mungkin ada cerita-cerita yang Oke. Kalau untuk riset khusus sih banyakin baca aja sih, dan yang pastinya banyakin ngobrol juga sama Bang Joko, dan juga kan kita di sini memang langsung acting coachnya itu langsung di mentori langsung sama sang sutradara sendiri ya, sama Bang Joko sendiri. Jadi apa yang kita pertanyakan, sebesar apa yang akan kita tampilkan ya itu kita udah diskusi bareng sama Bang Joko, jadi pun tetap masuk dalam koridornya, jadi nggak kalau yang terlalu stressful atau jadinya sekadarnya sebesar apa gitu, jadi ya kita ngobrol langsung aja sih. Dan kalau misalkan untuk karakternya Sita sendiri itu kan lebih karena aku kan kesehariannya sekarang yang diceritakan kan bukan prosesnya aku gimana tumbuh dengan korban bunuh diri, korban ledakan itu ya, tapi bagaimana cara aku sekarang hidup dengan keadaan yang penuh dengan tanda tanya itu. Dan aku juga sekarang lebih penuh pertanyaan, dan sekarang kan aku lebih fokusnya ke pekerjaan yang sedang aku jalani di cerita film ini, yaitu dia kan memang nurse ya. Jadi aku memang waktu itu barengan sama si Suster Lady sama si Runi, kita mencari tahu gimana sih sebenarnya kehidupan nurse di panti jompo itu seperti apa. Risetnya lebih ke situ juga salah satunya. Tapi kalau karakter Sita sendiri tuh antipati sama agama juga nggak? Karena tadi kan ada percakapan Sita dan Adil yang kayak ini tuh akan menentang agama dan mengacau atau banyak yang nggak suka. Seperti apa? Kalau dari sinopsis yang tadi kita baca kan memang sudah clear banget kalau memang kan Sita ini mempertanyakan apakah memang ada, that's why dia itu membuktikan apakah benar itu ada atau enggak. Untuk nanti kelanjutan ceritanya dan apa yang dia dapatkan ya akan ada di film. Dari trailer sendiri kan kita lihat kalau film ini tuh bakal sebagai pemeran utama banyak teknis-teknis yang nggak gampang lah. Nggak gampang banget. Nah itu gimana Kak? Maksudnya kayak yang terjadi kan di dalam kuburan sendiri tiba-tiba darah aja muncrat, gimana tuh? Nah itu waktu pas lagi proses syutingnya aja, saya sendiri juga sampai siapa sih yang menciptakan untuk bikin scene seperti ini? Ya aku lah, kata Abang Joko bilang kayak gitu. Gue udah nggak habis pikir lagi sih Bang, sebenarnya kayak benar-benar di luar nalar ini kan kita akan melakukan adegan seperti itu. Cuma balik lagi karena Abang itu sangat menjelaskan dengan detail ya, jadi ya nggak ada kesusahan sih.
Cuma secara teknis itu memang luar biasa. Yang paling Punya ide sulit, begitu. yang paling sulit Kak, yang bagian mana Kak kalau boleh di-spoil? Semuanya sulit sih. Oke. Semuanya sulit karena karakternya sendiri Sita tuh juga complicated banget, jadi menantang di setiap adegan. Experience gimana Kak di dalam kuburan itu? Mau nonton aja langsung, ntar mungkin semoga berasa di dalam kuburnya. And do you feel scared doing all this acting? Really? She's brave enough, I guess. Enggak lah. I don't think so. Because yeah, we are doing a movie, we are shooting a movie, so Ya. Syutingnya di mana? Nah, jadi begini ya teman-teman. Syutingnya itu lokasinya cukup ajaib-ajaib. Jadi satu titik lokasi yang aku juga lupa itu di daerah mana, Sentul loh, Bogor. Tunnel terpanjang. Hah? Tunnel terpanjang di Indonesia. Ini di mana itu? oh itu kan di mana? Bandung. Iya, Jawa Barat. Jawa Barat. Tunnel terpanjang. Itu mungkin lokasi paling menarik kali salah satunya. Apa tuh? Goa, terowongan yang cukup panjang dari zaman Belanda itu pasti Iya. ya. Juliana, terowongan Juliana. Saya lupa titiknya di Jawa Barat di mananya tapi. Pangandaran. Oh iya di Pangandaran, sorry. There you go. Apa yang menarik yang mungkin di situ? Setnya, kemudian tidak banyak di dress up, tapi very intimidating. Rasanya tuh dingin terus karena itu